Bagi penduduk Indonesia, Arab Saudi adalah negara yang paling dikenal. Soalnya, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, jelas saja kalau Arab Saudi menjadi perhatian tiap tahunnya. Karena ritual ibadah haji yang berpusat di negara ini. Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah negara terbesar di Asia Timur, sekaligus penghasil minyak terbesar kedua di dunia setelah Venezuela. Negara yang dipenuhi jejak keislaman hingga semboyan resminya 2 kalimat syahadat menjadi lambang negara. Bagaimana model pemerintahan yang berbentuk kerajaan dan menerapkan hukum Islam ini? Bagaimana pula pergaulan Arab Saudi di percaturan global? Yuk kita sejenak berkunjung ke Kerajaan Arab Saudi. Jauh sebelum kita mengenal negara ini dengan tampakan modernnya, Arab Saudi adalah bagian dari pemukiman gurun semenanjung Arab yang dihuni sejak lama oleh manusia pemburu pengumpul yang berasal dari 15.000 hingga 20.000 tahun lalu. Manusia-manusia sisa dari zaman es besar yang perlahan mengembangkan peradaban, dimulai dari memunculkan sistem pertanian kuno dan pembuatan tembikar. Semakin berkembang, bahasa Arab pun muncul. Semenanjung Arab berada di era perdagangan. Dan Islam pun lahir, lalu berkembang pesat, menguasai banyak wilayah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, mulai dari bidang kedokteran, filsafat, seni dan sastra, astronomi, hingga biologi. Beberapa di antaranya menjadi dasar ilmu pengetahuan modern saat ini. Peradaban Muslim kala itu berada di zaman keemasan, karena menjadi pusat pembelajaran dan kemajuan sains. Hingga abad ke-17, kekaisaran Islam berkembang pesat, lalu secara bertahap pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama dan pembaharu Islam bekerja sama dengan penguasa di Riyadh, Muhammad bin Saud, untuk mengembalikan Islam kepada komunitas Muslim. Muncullah negara Saudi pertama, sekaligus tersemainya bibit gerakan Wahabi, yakni sebutan untuk para pengikut Abdul Wahab. Kekuasaan mereka semakin luas, mencakup seluruh dataran tinggi yang disebut Najd, Makkah, hingga Madinah, dan sebagian besar semenanjung Arab. Kekaisaran Ottoman resah dengan popularitasnya dan mulai menyerang mereka. Al Saud lalu memindahkan ibu kota ke Riyadh dengan mendirikan negara Saudi kedua. Tapi Ottoman tetap menyerang, kerjasama dengan dinasti Al-Rashid yang kemudian menjadi penguasa di wilayah tersebut. Al Saud muda Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud berupaya untuk merebut kembali Riyadh. Dengan sokongan Inggris tahun 1902 dan dukungan para kaum Wahabi, Saud berhasil merebut kembali kekuasaannya. Ia lalu mendirikan garnison, mengembangkan dan memperluas kekuasaannya. Tahun 1932, negara modern Arab Saudi didirikan, berbentuk monarki absolut dengan syariat Islam sebagai landasan hukumnya. Saud pun menjadi raja pertama Arab Saudi. Saat ini kerajaan Arab Saudi dikendalikan oleh dinasti Saud, salah satu keluarga terkaya di dunia, yang disebut-sebut memiliki kekayaan hingga 20.000 triliun lebih, dengan jumlah anggota kerajaan yang bejibun, 4.000 pangeran. Yang salah satunya pada tahun 1975, Pangeran Faisal bin Musaid bin Abdul Aziz yang berumur 27 tahun kala itu dihukum penggal karena membunuh Raja Faisal, pamannya. Saat ini Pangeran Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota dengan peran yang besar melebihi sang raja yang sudah memasuki usia uzur dan hanya mampu menjalankan fungsi pemerintahan Saudi saja. Beberapa aturan juga dibuat dan selalu menuai kontroversi. Salah satunya pelarangan menggunakan nama Elaine dan Maya, karena Elaine berhubungan dengan nama anggota kerajaan lain, dan Maya yang berarti menyembah, memuja, dan budak. Rokok dan alkohol tentu saja terlarang. Ada penerapan hukum pancung dan penggal kepala yang dilakukan oleh Algojo. Algojo dipilih berdasarkan beberapa persyaratan. Namun karena gaji Algojo terbilang rendah, sudah makin jarang yang mau menjadi Algojo. Dan beredar kabar hukuman pancung ini diganti dengan hukum tembak. Sebagai wilayah dengan sejarah perdagangan yang kental,
Arab Saudi justru melarang laki-laki untuk menjual pakaian dalam perempuan. Dan film Harry Potter serta bukunya dilarang masuk karena dianggap mempromosikan sihir dan ahli nujum. Sihir sangat tidak boleh dibicarakan, kecuali tafsir berdasarkan ilmu astronomi. Bahkan pemerintah telah membentuk unit aksi anti-sihir. Beberapa larangan untuk perempuan juga sempat jadi bahan diskusi, seperti larangan keluar rumah tanpa izin atau didampingi suami atau mahramnya, larangan menerima tamu jika tak ada mahram, serta larangan bekerja dan berkendara yang sekarang sudah dicabut. Jika perempuan melanggar aturan, maka butuh 6 saksi pria untuk menggugat. Sebagai negara Islam, warga non-Muslim tidak bisa menjadi warga negara Arab Saudi. Untuk warganya tentu saja terlarang untuk pindah agama. Kontrol kelahiran pun ilegal di Arab Saudi. Riyadh yang di masa pra-Islam bernama Hajar kini menjadi kota terbesar di Arab Saudi. Ibu kota dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi. Selain Riyadh, ada 12 provinsi atau manatik yang masuk dalam wilayah kekuasaan Arab Saudi kini. Dinasti Saud makin gaul di kancah internasional dengan memanfaatkan kekayaan sumber alamnya, ya tentu minyak. Perkebunan kurma dan gandum serta pertanian yang sudah ada sejak dulu kini dikembangkan menjadi pertanian terpadu. Namun yang jadi tantangan adalah suplai air dan sanitasi di wilayah kering ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah desalinasi air laut dari Teluk Persia yang menyuplai 50% air minum, 40% dari air tanah, 10% sisanya dari air permukaan yang kebanyakan dari pegunungan barat daya. Suplai air bersih ini semua diberikan gratis kepada warga. Anehnya, sebagai negara gurun, Arab Saudi ternyata impor pasir dari Australia. Itu karena pasir gurun Arab tidak cocok untuk membuat produk kaca atau bahan konstruksi. Dan ternyata unta banyak juga yang diimpor dari negara kanguru itu. Sektor pariwisata turut menunjang perekonomian negara ini. Dipusatkan di Madinah dengan wisata budaya Islam sebagai ciri khasnya. Jejak sejarah keislaman di Madinah sangat kental, bisa dilihat dari banyaknya situs dan wilayah yang merekam jejak tersebut. Seperti kompleks makam Baqi, tempat Nabi Muhammad SAW disemayamkan, yang pernah melalui fase pembongkaran atas dasar aturan tidak boleh meninggikan bangunan termasuk makam. Tapi saat ini Arab Saudi malah lagi gencar-gencarnya membangun gedung-gedung pencakar langit. Jabal Uhud bukti tandus saksi perang Uhud. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad, Masjid Qiblatain yang dulunya tempat sholat muslim menghadap Al-Aqsa sebelum turun wahyu kiblat mengarah ke Ka'bah. Dan satu lagi, Al-Ula, sisa-sisa kota tua pra-Islam yang tersembunyi hingga ditemukan tahun 2019. Kini jadi idaman baru para arkeolog karena membawa kisah kuno orang-orang Nabatean di Yordania. Selain wisata budaya, Islam dan pra-Islam, landscape Arab Saudi juga menawarkan panorama lain, seperti pegunungan Al-Hada yang dilengkapi fasilitas hiburan. Moon Valley yang ada di pinggir kota Jeddah yang ada oasisnya. Laut Merah tempatnya para penyelam bisa melihat pemandangan bawah laut. Kawah Al-Wahbah yang terletak di sebuah gurun yang berukuran hampir 1 mil, dengan tebing setinggi 850 kaki ini terbentuk dari sisa aktivitas vulkanik. Dan masih banyak lagi. Meski kering, Arab Saudi di beberapa kawasan masih terlihat hijau. Bahkan wilayah semenanjung Arab ini menjadi habitat oryx, endemik yang sempat dinyatakan punah. Selain itu, hewan-hewan gurun juga berkeliaran di Arab Saudi, seperti kucing pasir, citah Asia, karakal, hena, kijang gunung, serigala gurun, hyrax bebatuan, dan rubah fennec. Dan ya, terbilang gak ada hamparan sawah apalagi hutan tropis. Yang hidup di wilayah Arab Saudi adalah tanaman gurun seperti kaktus. Dan Arab Saudi adalah tempatnya kurma. Wilayah penghasil kurma terbesar di dunia berada di wilayah Qasim. Menariknya, di Jeddah ada klub malam loh bernama White, dengan isi diskotik yang diklaim halal untuk dikonsumsi. Well, Arab Saudi sudah kita jelajahi. Kini kita pulang dulu. Lain kali kita akan kembali. Karena tidak cukup satu video untuk melihat secara sempurna Arab Saudi. Kita juga akan mengunjungi negara lainnya kok. Sampai jumpa. Salam.